Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang ditanyakan, yaitu KDRT psikis. Nah, kalau KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu mengurai tentang bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian yang kedua adalah kekerasan psikis yang sebentar saya akan jelaskan, kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual, dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan KDRT psikis? Diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Di mana pada pasal 7 itu disebutkan bahwa KDRT psikis itu sesungguhnya adalah perbuatan yang mengakibatkan satu, ketakutan, kedua, kehilangan rasa percaya diri, yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk bertindak, yang keempat adalah rasa tidak berdaya, dan yang kelima adalah penderitaan psikis yang amat berat. Nah, itu yang dimaksud dengan KDRT psikis. Sekarang, KDRT psikis ketika itu dilaporkan oleh seseorang atau ketika seseorang dilaporkan oleh seseorang yang lain karena dugaan melakukan KDRT psikis, itu bagaimana membuktikannya? Nah, kalau kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara psikis, tentu itu tidak boleh hanya didasarkan atas keterangan dari korban saja atau dari pelapor saja. Karena di dalam Undang-Undang KDRT itu mengatur bahwa keterangan dari pelapor atau keterangan dari korban itu bisa membuktikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga jika ditambah dengan satu alat bukti yang lainnya juga. Nah, alat bukti apa yang dibutuhkan di dalam membuktikan KDRT secara psikis? Maka alat bukti yang harus ada, yang harus dimiliki, yang harus diajukan, tidak boleh tidak adalah visum et repertum psikiatrikum atau visum et repertum psikiatrik. Karena kalau KDRT fisik, tentu itu harus ada visum et repertum untuk membuktikannya. Tapi kalau dia kekerasan dalam rumah tangga secara psikis, maka wajib harus ada yang namanya visum et repertum psikiatrikum atau visum et repertum psikiatrik. Ini untuk menerangkan bahwa seseorang itu secara psikis dia mengalami ketakutan, secara psikis dia merasa kehilangan rasa percaya diri, secara psikis dia merasa kehilangan kemampuan bertindak, secara psikis dia merasa tidak berdaya, dan secara psikis dia mengalami suatu penderitaan psikis yang amat berat. Ini tentu tidak bisa hanya dengan keterangan dari pelapor, tidak bisa hanya dari keterangan korban. Itu harus dengan keterangan ahli kejiwaan, dokter kejiwaan. Nah, sekarang kalau kemudian ternyata visum et repertum psikiatriknya itu ada, bahwa seseorang itu telah mengalami ketakutan, telah mengalami kehilangan rasa percaya diri, telah mengalami kehilangan kemampuan, dia menjadi tidak berdaya dan dia mengalami katakanlah beban psikis yang amat berat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya ini, bahwa rasa takut, bahwa rasa tidak mampu, bahwa rasa hilang percaya diri, bahwa rasa tidak berdaya, bahwa penderitaan psikis yang amat berat itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh siapa? Itu juga harus dilihat relevansinya, keterkaitannya. Jadi sekali lagi intinya adalah harus dilihat, harus dibuktikan perbuatan mana yang mengakibatkan itu, kemudian siapa yang melakukannya. Jangan-jangan dia secara pribadi ada persoalan yang berat di luar dari pengaruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dilapor. Kan itu harus kita lihat juga nanti relevansi pembuktiannya. Jadi seperti itu untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga secara psikis. Nah, untuk sementara saya juga ingin menambah bahwa kalau memang benar korban itu dia mengalami beban psikis, dia
rasa takut, dia kehilangan rasa percaya diri, dia merasa tidak berdaya, dia merasa tidak bisa lagi melakukan sesuatu karena ada beban psikis yang amat berat. Tapi pertanyaannya, kok dia masih bisa datang melapor secara sendiri tanpa memberikan kuasa kepada orang lain? Kalau memang dia bisa melaporkan, dia masih mampu, berarti dia kan masih ada rasa percaya diri di dalam dia berarti. Nah, ini yang harus kita lihat nanti di dalam pembuktiannya ya. Untuk sementara itu dulu.